Jadi kalau pengawasnya dipercaya dan dia mampu menyelesaikan persoalan-persoalan perbankan, mampu mengawasi dengan baik, mampu menindak dengan baik gitu, ini sebetulnya confidence semakin tinggi. Oleh karena itu kan memang seperti apa yang disampaikan juga di berbagai diskusi di BCBS itu, di Basel itu, sebetulnya hampir seluruh dunia pun sangat rely kepada pengawasan sebetulnya untuk memastikan bahwa bank itu tetap berjalan dengan baik. Ya, begitu. Pak Dian, tadi Bapak menjelaskan itu ya, size does matters ya. Kemudian bahwa perbankan kita itu bisa sustain dengan berbagai situasi, termasuk tadi itu yang sudah recovery dari pandemi COVID, kemudian dihantam dengan environment suku bunga tinggi, higher for longer, tapi dia tetap survive. Ini kan luar biasa. Saya jadi pengen tahu sebetulnya kebijakan-kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh OJK selama ini untuk mendukung suasana itu gitu. Meskipun perbankan juga sama, dia ikut giat, ikut berusaha untuk survive gitu ya. Kira-kira apa Pak Dian kalau ini kebijakan yang bisa mendukung supaya sustain? Pasti OJK ada kiat-kiatnya, dan bahkan yang terkait BPD tadi OJK sudah antisipatif. Pasti ini ada nanti BPD yang masuk itu. Betul. Ya. Ya, saya kira ini pertanyaan juga sangat fundamental ya Mas Tirta ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita ingin menjelaskan nih persoalan yang terkait dengan perbankan, kenapa perbankan kita itu bisa survive dengan baik, bahkan saya sering mengatakan we are the coupling sebetulnya dari the rest of the world itu. Itu sebetulnya bisa dikatakan itu kita harus mundur nih Pak, Tirta, kepada krisis kita tahun 98 gitu kan. Nah, ketika itu kemudian kita kan melakukan banyak reformasi pada saat itu. Reformasi keuangan yang sangat luar biasa, bukan cuma reformasi politik tuh, termasuk keuangan segala macam. Jadi di situ semua yang namanya kita lihat kenapa bank kita pada waktu itu begitu mudahnya kolaps. Karena memang mereka itu bisa dikatakan fragile ya, tidak memenuhi ketentuan standar internasional sama sekali gitu kan. Standar mungkin bahkan lebih banyak apalah. Ya, situasi yang uncertain itu semacam, bahkan sebagian bank itu kan kita tahu yang bermasalah itu seperti hengki-pengki bahkan di dalamnya itu. Nah, ketika kemudian kita melakukan reformasi pada saat itu, reformasi termasuk reformasi di sektor keuangan, kita kemudian kita menaikkan ukuran kita kan. We raise our bar. Nah, kita itu kemudian betul-betul comply kepada apapun yang di IMF minta. Kita comply terhadap Basel Committee on Banking Supervision Regulation, misalnya standard dan everything itu kemudian kita penuhi itu. Jadi kita tuh sebetulnya bisa dikatakan adalah ya itu sebagai student yang paling baik sebetulnya terhadap international standard, terhadap maunya IMF pada waktu itu gitu kan. Nice guy. Nah, itu tuh taat ya gitu termasuk kita kan waktu itu mengindependenkan bank sentral gitu kan. Kemudian kita juga bisa kemudian melakukan banyak hal gitu di dalam konteks ketatanegaraan kita. Hasilnya apa? Hasilnya adalah bahwa kita sudah memang, walaupun pada waktu itu kita memang harus terpaksa mengurangi jumlah bank, kemudian bank yang survive itu adalah bank-bank yang hanya memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, which is sangat tinggi. Pada waktu itu misalnya contohnya BCBS itu menentukan misalnya standarnya pada waktu itu ya ditetapkan 10%, misalnya sekarang kan tergantung bagaimana exposure bank ya. Tetapi intinya adalah dengan standar 10% itu kita bandingkan. Standarnya kita itu sekarang capital adequacy ratio kita itu sudah pada posisi mungkin sekitar 23%. Jadi artinya lebih daripada aman gitu. Mampu untuk terjadi sesuatu untuk membackup kerugian dan lain sebagainya. Tapi itu agregat ya Pak ya. Betul. Jadi ini regulasi yang begitu kuat ini cukup membantu. Nah, yang kedua adalah jelas pengawasan, Pak. Pengawasan yang dilakukan oleh kita itu terhadap sistem perbankan juga menjadi semakin baik nih. Tentu karena kita sudah belajar bahwa pengawasan itu merupakan satu bagian dari siklus kehidupan perbankan ya, yang memang harus dari waktu ke waktu terus disempurnakan. Terus kita catching up dengan berbagai kemajuan dalam bisnis perbankan dan lain sebagainya itu. Nah, ini untuk memastikan bahwa kita tidak kecolongan lah, bisa dikatakan begitu. Karena begini, pada hakikatnya itu adalah kenapa bank itu dipercaya? Karena dia itu memang bisa memenuhi kewajibannya kan gitu, kira-kira begitu sederhananya begitu kan. Nah, jadi dalam pemahaman ini bahwa bank itu adalah lembaga kepercayaan. Ini yang trust institution. Kalau bank tidak dipercaya, jangan harap bank itu akan hidup, kira-kira begitu. Nah, kepercayaan itu di-create dengan berbagai kombinasi. Pertama adalah performance bank itu sendiri, yang kedua adalah performance pengawasnya. Nah, sebetulnya.
Jadi kalau pengawasnya dipercaya dan dia mampu menyelesaikan persoalan-persoalan perbankan, mampu mengawasi dengan baik, mampu menindak dengan baik itu, ini sebetulnya confidence semakin tinggi. Oleh karena itu kan memang seperti apa yang disampaikan juga di berbagai diskusi di BCBS itu, di Basel itu, sebetulnya hampir seluruh dunia pun sangat rely kepada pengawasan sebetulnya untuk memastikan bahwa bank itu tetap berjalan dengan baik, gitu. Nah ini karena sebetulnya penjaminan itu kan sebagian saja yang kena penjaminan itu, tapi the rest sebetulnya tidak dijamin. Tapi security yang di-create karena kita mampu meng-create suatu sistem yang strong tadi, dan kemudian sistem pengawasan yang bagus dan penindakan yang tegas terhadap pelanggaran dan lain sebagainya, itu membangkitkan suatu kepercayaan, Pak. Jadi dunia bisa dikatakan sistem perbankan kita itu menimbulkan keyakinan yang luar biasa pasca krisis tahun 98. Bahkan ketika terjadi mini krisis misalnya kan tahun berapa itu? 2005 segala macam itu. 2008 juga terjadi. Ada, Kita tuh survive, Pak. Iya. Bisa dikatakan tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang signifikan terhadap Itu berkat kedisiplinan baik banknya maupun pengawasnya itu. Sebetulnya kayak gitu kan. Ini yang sebetulnya yang bisa dikatakan mungkin sukses story kita di situ ya Pak. Ini yang kita pastikan bahwa itu memang akan terus kita pelihara. Nah, apakah ini persoalannya misalnya tidak persoalannya apakah ini sudah cukup demikian? Tentu kita persoalannya itu adalah bagaimana tadi, apakah kita cukup enggak dengan kinerja misalnya katakan perbankan kita seperti sekarang. Persoalannya teman-teman sekalian ya, ini memang kontribusi perbankan terhadap perekonomian kita, walaupun kita sering disebut sebagai bank driven economy ya, artinya bahwa pembiayaan keuangan, pembiayaan kegiatan usaha kita lebih banyak mengandalkan bank gitu instead yang lain-lain gitu kan. Yang lain-lain masih dibandingkan dengan pasar modal masih kecil, yang IKNB juga masih kecil gitu, bank itu masih sangat dominan ya. Nah, tapi apakah kita puas dengan masalahnya ini? Nah, tentu tidak kan gitu. Nanti bagaimana kenapa kemudian prioritas kita ke depan itu, bukan ke depan, dari yang lalu sampai ke depan, sampai sekarang sampai ke depan itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi perbankan nih. Konsolidasi perbankan itu merupakan kebijakan yang menurut saya nampaknya masih harus terus dilakukan. Karena pertama jumlah bank kita masih cukup lumayan banyak. Pak. Ada sekitar 106 bank kita. Maksudnya mau dikurangi? Maksudnya jumlahnya mau dikurangi gitu ya? Jumlahnya akan dikurangi. Maksudnya begini, berkurangnya itu belum dengan quote-unquote dengan cara paksa ya Pak, maksudnya ya itu tidak digunakan. Jadi yang kita lakukan kan sebetulnya selama ini sudah kita menggunakan ketentuan modal minimum. Kita juga juga mengintrodusir apa yang disebut dengan single present policy, ya kan? Tata kelola juga ya kemarin. Tata kelola dan lain sebagainya. Kemudian sebetulnya ini ada suatu tuntutan yang sangat besar di masa ini. Kenapa sebetulnya urgensi untuk terus melakukan merger di antara bank-bank itu? Karena memang urgensi kompetisi nih. Karena kalau yang tadi saya bilang, Pak, ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan saya bicara aja apa adanya sekarang. Kalau bicara soal misalnya perbankan syariah sekarang, misalnya, perbankan syariah itu kan pertumbuhannya tuh masih sekitar 7%. Share marketnya itu kan. Itu sudah berapa puluh tahun, Pak, gitu kan. Dan ini kan artinya kita masih melihat bahwa sekian lama kok masih tersendat. Bahkan kita harus melakukan konversi bank konvensional ke bank syariah. Nah, ketika BSI dibentuk, suatu contoh ya, saya harus mengatakan secara eksplisit ya. Ketika BSI dibentuk ya, dan kemudian ini bisa menjadi bank syariah yang sangat besar gitu, yang dengan mungkin sekarang itu sudah berapa? Ya sudah ribuan triliun dah bisa dikatakan. Total asetnya mungkin sudah di atas 300 triliunan gitu segala macam ya. Itu bisa dikatakan performance-nya itu kan langsung loncat-loncat. Betul, ya kan? betul. Dan segala macam itu. Jadi ada loncatan-loncatan yang sangat luar biasa karena bank itu kemudian melakukan konsolidasi. Efisiensi juga jadinya terjadi dan lain sebagainya kan, dan cost of fund lebih rendah, dan pemberian kredit juga lebih pemberian pembiayaan juga lebih rendah dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya apakah ini kemudian dikatakan sehat? Kalau saya sering mengatakan saya tidak ingin melihat BSI sendirian. Jadi kompetisi yang sehat di antara bank syariah itu membutuhkan paling tidak 2-3 lagi bank syariah yang paling tidak seukuran dengan sebesar BSI. itu, gitu kira-kira ya. begitu. Sebesar itu kira-kira. Baru nanti akan terjadi loncatan-loncatan dalam pertumbuhan bank syariah. Jadi sebetulnya pendekatan yang kita membiarkan, misalnya sekarang untuk membiarkan bank-bank syariah berdiri dengan
small medium size gitu, ya mungkin harus dipikir ulang ya, karena pertama adalah persaingan tadi yang semakin ketat. Yang kedua itu adalah tekanan penggunaan teknologi nih. Betul. Ya kan, betul. IT itu sekarang mungkin hampir semua bank sudah menggunakan IT. Iya. Dan tentu akan dalam skala yang berbeda-beda ya. Ada yang menggunakan super app, ada yang menggunakan apa yang paling sederhana dan lain sebagainya. Tetapi intinya itu memerlukan biaya yang sangat besar. Kalau bank membiayai sendiri-sendiri, sudah dipastikan itu berat kan gitu. Jadi urgensi untuk supaya kompetitif dengan menguasai teknologi, sehingga dia membutuhkan merger atau akuisisi dan lain sebagainya, atau diakuisisi dan lain sebagainya, itu kemudian menjadi alasan konsolidasi berikutnya. Oh, baik. Konsolidasi berikutnya. Jadi OJK akan dorong ke sana ya. Iya, kita akan terus dorong supaya gitu kan. efisien, teknologi juga makin betul sekali. Canggih, layanan makin bagus, governance makin bagus dan lain ya. sebagainya. Karena kalau kita coba lihat sekarang, Pak, apapun sudah kita bisa lakukan dengan di handphone kita kan. Betul. Satu itu kita bisa melakukan apa saja. Ya. Nanti kalau semua orang sudah rely kepada handphone gitu, pada satu smartphone kita itu, ini persaingan transaksi itu kan dilakukan hanya dengan ini aja. Iya. Ya, dengan jadi artinya bahwa secanggih apa misalnya atau sebagus apa customer experience itu yang didapat ketika dia menggunakan teknologi sesuatu bank itu akan menentukan. Nah, ini sehingga itu saya kira ini dorongan tertentu. Walaupun misalnya OJK diberikan kewenangan, kita diberikan kewenangan oleh undang-undang perbankan. Kita bahkan kemarin di dalam konteks spin off UUS, unit usaha syariah itu di samping perintah UUS setelah memenuhi persyaratan tertentu oleh undang-undang itu, kemudian langsung ayat keduanya itu menyebutkan bahwa OJK untuk tujuan konsolidasi bisa melakukan quote unquote pemaksaan gitu untuk melakukan merger demi kebaikan itu bank-bank kan sendiri ada. Sekarang pasti orang bertanya-tanya, sering bertanya kepada saya, Pak Dian sudah tidak menggunakan kewenangan pasal-pasal P2SK gitu dengan memaksa bank untuk merger. Wah, saya bilang itu seperti hanya perkawinan. Saya bilang tuh nih, sebaiknya perkawinan tuh ya suka sama suka ya kawin gitu setelah itu kan. Nah, nggak perlu dipaksa. Walaupun saya bilang tuh kan kalau kita lihat nenek-nenek kita, kakek kita juga dulu kan katanya kawinnya dipaksa, tapi juga bisa juga bagus performanya kan gitu. Jadi tidak ada, kita lihat aja perkembangannya. Kalau saya tetap masih terbuka. Selama pendekatan itu masih sukarela, saya akan tetap menggunakan kemauan masing-masing untuk melakukan merger. Tapi kalau sudah bisa membahayakan sistem, tentu OJK harus melakukan langkah-langkah yang sifatnya lebih kursif, lebih memaksa, dengan begitu. Mungkin saya nambahkan ini karena kan peraturan OJK kan banyak sekali dikeluarkan setelah pasca pandemi ini. Betul. Mengenai manajemen risiko ini, peraturan OJK itu sekarang kita benar-benar namanya komisaris, direksi bank itu harus kursus manajemen risiko levelnya sampai 7. Saya bilang ini ada suatu komisaris background di belakang itu kan, paling enggak kita bisa melihat kelihatannya OJK ini benar-benar membuat beberapa barikade yang tidak bisa dilewati begitu saja oleh perbankan gitu. Ya, kira-kira bisa diceritakan ini manajemen risiko ini menarik nih. Tidak ada yang bisa semua, kita harus betul-betul melihat perkembangan perbankan dari risiko. Betul, Mas. Jadi saya kira pertanyaannya juga pertanyaan sangat penting ya sebenarnya. Jadi memang soal manajemen risiko level 7 atau mungkin yang ingin bintang 7 nih. Memang kalau kita lihat itu urgensinya itu sangat luar biasa besar tuh, karena persoalan-persoalan yang sempat kita hadapi ya dalam beberapa kasus gitu ya misalnya. Tetapi sebetulnya begini, Mas Benny ya, kalau kita lihat kenapa sih POJK nomor 17 misalnya tahun 2023 itu yang terkait dengan governance, terkait dengan tata kelola itu harus kita keluarkan. Itu dalam bisa dikatakan dalam waktu yang singkat kita harus mengeluarkan ketentuan tata kelola ini. Ini melihat berbagai persoalan yang hidup sebetulnya di perbankan dan bagaimana kita harus bisa mengatasinya. Jadi bisa dikatakan begini, bank bermasalah itu banyak ditimbulkan oleh tidak semata-mata manajemen, jangan salah ini kadang-kadang, tetapi juga oleh pemilik bank. Nah, ini bagaimana kita mengadres pemilik bank ini masih belum memadai, atau bisa dikatakan seperti minimalis lah gitu bisa Jadi dikatakan. pemilik ya, bukan komisaris. Pemiliknya nih yang menjadi kemudian kita
kemudian kita tingkatkan itu, lebih tingkatkan itu memang adalah hampir semua manajemen dan kepemilik ya Pak. Tapi khusus pemilik ini sekarang itu kita betul-betul memberikan disiplin. Karena begini, hasilnya jadi ya kita tidak mau sebetulnya perbankan kita itu kemudian menjadi alat ya. Alat pemilik untuk mengeksploitasi gitu kan, mengeksploitasi keuangan bank tanpa dia bertanggung jawab. Ya kan? Ini terserah apakah itu bank milik pemerintah, bank milik swasta, bank milik pemerintah daerah, semuanya diberlakukan sama, gitu kan. Kenapa kita melarang misalnya Dirut itu direktur utama itu tidak boleh diberhentikan tanpa konsultasi dengan kita, tanpa izin dari OJK. Yang namanya independent commissioner gitu, itu juga tidak boleh diberhentikan, ya kan gitu. Terus kemudian juga compliance director juga tidak boleh diberhentikan gitu. Itu adalah memang titik-titik rawan yang kita baca yang berpotensi menimbulkan persoalan kepada bank. Nah, bank kalau sudah bermasalah ya, tentu Mas Tirta, Mas Benny tahu persis lah. Bank itu kalau kita telat mengidentifikasi persoalannya dan tiba-tiba meledak jumlahnya, kerugiannya besar dan lain sebagainya, itu jadi persoalan. Oleh karena itu memang kita harus punya suatu sistem yang akan memungkinkan kita bisa mencegah itu pertama. Yang kedua itu bisa mendetek lebih early, ini early warning system itu. Yang ketiga menindaknya pada saat dia memang ketika kerugian belum terlalu besar gitu kan. Nah, itu yang terjadi misalnya. Nah, contoh BPR nih. BPR itu saya kan sering mengatakan BPR itu 1.600. Saya bilang saya akan mengurangi kira-kira menjadi kira-kira 1.000. Atau saya sering jawab ya 1.001 lah kalau saya gitu. Nah, tetapi intinya ada reason yang cukup kuat Pak Mas Benny. BPR ini diberikan kewenangan oleh Undang-Undang P2SK itu nyaris seperti bank umum. Dia boleh ikut IPO, ya kan? Dia boleh juga kemudian ikut payment system. Nanti jual beli valuta asing juga mungkin boleh segala macam. Apakah iya? Gitu. Apakah iya ini malah bagus buat BPR-nya sendiri? Ya, tentu kita harus menyiapkan BPR ini hanya BPR yang bisa memenuhi kriteria tertentu yang memungkinkan dia dapat memenuhi semua apa yang diberikan oleh undang-undang itu. Nah, nggak mungkin kan kita membiarkan BPR yang misalnya amburadul ya, udah di situ udah modalnya sudah minus segala macam, juga permodalan juga tidak ada komitmen dari pemegang saham untuk nambah, bahkan ada fraud di situ. Nah, yang kayak gini-gini harus dibersihkan kan gitu. Nah, harus dibersihkan ya, karena ini bisa jadi malah BPR yang sebetulnya secara umum berfungsi baik itu kemudian malah bisa diganggu oleh segelintir BPR ini, ya kan? Nah, makanya itu ada pertanyaan, Pak Dian, itu berapa lagi BPR yang akan dilikuidasi? Nah, saya tidak punya target itu ya. Kita periksa. Kalau dia bermasalah berat kita tutup gitu kan. Nah, sementara yang lain-lain itu kita hanya minta konsolidasi sebetulnya. Jadi kalau kita lihat misalnya dengan melakukan konsolidasi saja itu diperkirakan jumlah BPR itu akan berkurang di atas 300-an BPR. Banyak ya. Nah, ini in the same time atau iya, nanti pada saat mereka sudah merger itu kan, yang pemiliknya sama. Cabang-cabang disatukan. Itu yang disebut dengan berdiri sendiri jadi cabang-cabang saja. Betul, itu yang disebut jadi dengan single present policy itu. Nah, banyak orang menanyakan, wah Pak Dian, ini apa tidak mengganggu akses keuangan masyarakat kepada BPR gitu? Tidak sama sekali, karena BPR itu yang di merger itu kemudian tidak ditutup kantor-kantornya itu, tapi dijadiin cabang-cabang. Jadi tidak terganggu sama sekali. Nah, itu kita sudah melakukan semacam apa yang kita sebut sebagai economic need test ya, tes kebutuhan ekonomi yang sebetulnya apakah masyarakat itu ada keganggu nggak nih aksesnya terhadap sistem keuangan kita. Nah, kalau tidak kita anggap sudah memadai gitu, karena kan ini yang terjadi. Jadi kalau mereka bermasalah nih, BPR ini kemudian bermasalah, itu didiamkan, ini tentu akan menimbulkan penyakit buat kita. Dan kita tidak mau ambil risiko itu. Jadi itu kira-kira. Pak Dian, mungkin ini sebenarnya ekspertisnya Pak Tirta menanyakan ini, yaitu mengenai perlindungan konsumen. Sama perlindungan data pribadi. Betul. Nah, ini kan kemarin kita lihat kok SE-nya nggak keluar ya itu ya. Itu. Padahal sudah tahun lalu kalau nggak salah ya, tahun ini deh ya. Nah, ini sebenarnya keahliannya beliau. Tapi karena saya lihat Pak Tirta belum nanya-nanya, saya aja yang nanya. Keahlian semua orang. Jadi bagaimana ini dari stance-nya OJK ini, karena memang
isu ini kan menggelinding terus nggak berhenti ini. Iya. Betul. Saya kira betul, Mas Ferry. Jadi jadi tantangan terhadap perbankan itu memang sangat luar biasa besar. Dan memang kalau kita lihat tuh tadi ya, saya sebut misalnya tantangan persaingan, tantangan IT. Berikutnya itu dia tantangan terhadap misalnya serangan cyber, ya, gitu kan. Terus kemudian tantangan yang terkait dengan masalah fraud, terkait dengan scamming dan macam-macam itu. Kalau kita melihat potensi permasalahan yang mungkin timbul, itulah sebabnya kenapa OJK itu betul-betul mengatur step by step Pak isu ini. Kita sudah mengeluarkan lebih early bagaimana bank menerapkan mulai mengimplementasikan pelayanan elektronik, ya kan. Kemudian kita mengintrodusir apa yang disebut sebagai digital resilience, ya kan, dan lain sebagainya. Kenapa itu harus dilakukan, teman-teman sekalian? Karena memang kalau sampai ini ada persoalan lagi yang undang-undang perlindungan data pribadi itu, PDP ini kan konsekuensi hukumnya berat, ya kan? Ini pun bisa kena ke bank kalau dia tidak mengelola sistem IT-nya itu dengan baik, bisa terjadi kebocoran, bisa dan lain sebagainya, macam-macam yang mungkin terjadi. Nah, kenapa misalnya belum keluar juga dari guidance-nya terhadap bagaimana teman-teman perbankan, karena perbankan kan agak was-was itu kok POJK-nya belum keluar segala macam gitu kan. Ya masalahnya sebetulnya persoalannya yang lainnya itu adalah RPP-nya sendiri belum keluar kan gitu. Jadi kan tidak ada itu mandatnya loncat langsung ke POJK kan nggak ada. Tentu segala harus melalui apa yang disebut dengan implementing regulation, dalam hal ini adalah PP. Ya, jadi PP-nya sendiri belum keluar, kita belum bisa secara detail mengatur itu. Nah, ini yang sebetulnya tapi kita merasa secure bahwa dengan ketentuan-ketentuan yang terkait masalah dengan digital banking itu sebetulnya bisa dikatakan kita tuh sudah juga menerapkan otomatis di situ juga mengatur yang terkait dengan masalah digital resilience, bahwa kita itu jangan bisa terserang. Kalaupun terserang dia harus bisa merecover dengan cepat ya. Kalau soal sudah recover dengan cepat, dia juga harus menganalisis sustainabilitasnya, sustain apa tidak ke depan, ya itu sistemnya itu kan. Nah jadi kalau memang bank tuh memelihara sistem IT itu mahal sekali gitu. Jadi nggak bisa tanggung-tanggung misalnya saya pakai yang murah aja misalnya gitu kan. Itu ada kewajiban atau mungkin saran ya yang ini menerapkan ISO berapa gitu Pak Dian atau dari aspek ISO-nya sudah pasti ya. Sudah pasti ya pengelolaannya, tapi sebetulnya yang paling unpredictable dari IT itu kan selalu berubah. Jadi IT itu bisa dari hari ke hari kan berubah sebenarnya kecanggihannya itu kan. Jadi karena dalam suatu kemajuan teknologi yang seperti digitalisasi, misalnya pengembangan instrumen seperti crypto aset dan lain sebagainya itu, dalam waktu yang bersamaan ketika orang memanfaatkan itu untuk sesuatu yang baik, para penjahat itu juga melihat suatu peluang untuk bagaimana memanfaatkan itu kan gitu. Karena katanya kata orang makhluk paling kreatif itu sebenarnya penjahat gitu. Kan? Ya karena selalu memikirkan kejahatan dan dia resikonya sangat berat kalau dia berbuat kesalahan sudah pasti dihukum berat kan gitu. Nah, oleh karena itu bagaimana mencegahnya? Inilah yang dilakukan upaya. Nah, itu bisa dikatakan mungkin di dalam sistem perbankan kita pengawasan IT kita itu cukup lumayan bagus secara internal maupun dengan pengawasan dari kita nih dari OJK juga cukup ini. Jadi kita ada pembelajaran, kita ada 1-2 bank pernah kena itu recovery-nya cepat. Dan sebetulnya kan kita juga jangan mengharapkan bahwa kita tidak akan terserang sama sekali juga itu tidak realistis Pak. Karena serangan terhadap perbankan itu di seluruh dunia ini sebetulnya mungkin tiap hari itu bisa dikatakan ribuan itu Pak. Terus-menerus mencoba masuk itu. Dan itulah sebabnya kenapa digital resilient menjadi penting. Memang dia harus terlalu mengembangkan sistem yang paling bisa tahan terhadap berbagai serangan itu. Nah ini yang memang menjadi persoalan-persoalan yang menantang lagi. Ya kalau kita mau lebih besar lagi mungkin perbankan juga apa yang dikatakan pertanyaan Pak Billy tadi, waduh kita ini sudah banyak beban ini. ya memang betul. Jadi berikutnya itu beban berikutnya adalah yang terkait dengan masalah bagaimana mengimplementasikan sustainable finance misalnya. Itu ada persoalan lain. Tapi that's the facts of life. That's the facts of banking life system, Pak. Jadi maksud saya begini.
mau bisnis perbankan dimanapun di seluruh dunia itu sekarang akan menghadapi persoalan yang sama, Pak. Iya. Ya kan, karena BCBS, Basel Committee on Banking Supervision itu jelas sudah menetapkan standar internasional. Jadi kalau standar itu kemudian ditetapkan oleh Basel, kita kemudian harus menerapkan itu. Iya. Jadi nggak bisa bang kita komplain, wah ini KIPP sekarang itu terlalu banyak ngatur. Enggak ada, bukan KIPP yang ngatur. Jadi bukan OJK yang ngatur begitu. Memang karena international standard menetapkan begitu. Kalau kita kalau rendah, kalau standar kita rendah, ini lebih rendah dari standar internasional, nanti bank kita tidak dipercaya, tidak ada transaksi dengan bank kita. Itu lebih parah lagi kan gitu. Nah jadi memang akan banyak beban, tetapi kabar baiknya tentu saja Pak Beni ya, bahwa Pak Beni, Pak Tirta, ya bahwa OJK itu sekarang juga sedang melakukan streamlining dalam pelaporan misalnya contohnya. Pelaporan itu sekarang sedang, BPR sudah selesai nih. Bank Umum nanti akan kita selesaikan untuk mengurangi jumlah pelaporan. Yang tadinya banyak itu sekarang paling tinggal hanya 10 dari 200 tinggal mungkin nanti tinggal 11 10 gitu. Sistemnya kita perbaiki. Itu jadi kita ringankan itu, gitu. ya. Kita bisnis proses di pengawasan pun kita sederhanakan gitu. Proses. Nah, ini akan lebih mengurangi beban bank sebetulnya dari aspek itu, dari aspek dari aspek regulasi, pengawasan maupun aspek lain ya. Ini yang mungkin dinamika seperti ini mungkin sebagian teman-teman tidak melihat sebagai sesuatu hal yang justru sebetulnya beneficial sebetulnya. Nah, kalau kita ngobrol soal sustainable finance misalnya gitu kan orang melihatnya wah beban lagi nih, ya kan, bahwa kita tidak boleh ngasih kredit ke sektor ini segala macam. Tapi jangan lupa teman-teman sekalian, sebetulnya ketika kita mulai meninggalkan apa yang disebut dengan dekarbonisasi lah atau meninggalkan bahan bakar karbon itu, bisa dikatakan ini merupakan justru peluangnya sangat besar itu. Jadi pembiayaan sektor energi saja itu yang maksudnya yang renewable energy gitu, seperti misalnya kita geothermal gitu kan, angin wind, terus kemudian juga ada air segala macam, justru ada potensi besar. Dan bahkan sebetulnya di negara-negara lain itu ketika begitu teknologi untuk melakukan perbaikan terhadap kondisi alam itu ada, itu kemudian disitulah sektor itu akan berkembang luar biasa gitu kan. Nah jadi belum tentu dengan kita mengikuti kewajiban misalnya sustainable finance kemudian kita akan rugi. Jadi tergantung bagaimana kita melihat peluangnya. Jadi bank-bank tuh tentu harus lebih kreatif. Saya masih boleh nanya satu lagi. Boleh. Nanti ini. 10 juga boleh Pak. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dian banyak sekali itu kebijakan-kebijakan itu. Tadi yang pertanyaan Mas Beni itu mengenai manajemen risiko, kemudian digitalisasi, sustainable finance dan sebagainya. Overall efektif. Mungkin ada 1-2 yang masih perlu waktu, gimana Pak Dian? Yeah, that's a very good question Pak Tirta ya.